Satu, Script Kiddie. Script Kiddie itu adalah bocah yang ngide untuk coba ngehack. Dia nggak ngerti coding, nggak ngerti cara kerja exploit, tapi pengen ngehack. Dia download tools dari internet, nonton tutorial dari TikTok, terus mikir udah jadi hacker elit. Biasanya targetnya random, website sekolah, server game, forum-forum kecil. Kadang sukses bikin rusak, kadang malah ngerusak komputernya sendiri. Palingan cuma pengen pamer ke teman. Bro, aku ngehack situs sekolah loh. Padahal yang dia lakuin cuman ganti background pakai HTML dasar. Dua, game hacker. Game hacker itu yang sering lo benci kalau main rank. Dia pakai cheat buat dapet auto headshot, unlimited gold, unlock semua skin, atau teleport gak jelas. Kadang cuma buat seneng-seneng, tapi kadang buat bisnis. Yep, ada yang bikin cheat, jual ke player lain, bahkan sampai bikin tim sendiri buat farming item di MMORPG dan dijual jadi duit beneran. Tapi, ada juga yang bener-bener jenius. Mereka bukan cuma cheat, tapi nge-exploit bug sistem game yang paling dalam. Jadi jangan anggap remeh semua game hacker. Ada yang culun, ada yang pro, tapi salah jalan. 3. Freaker. Sebelum internet, sebelum wifi, sebelum lu bisa buka TikTok 24 jam, orang mainannya telepon analog. Nah, Freaker adalah hacker dari zaman itu. Mereka nemuin cara buat nelpon kemana aja, gratis, bahkan internasional. Gimana caranya? Mereka nyoba bunyi-bunyi tertentu buat ngerjain sistem telepon. Fun fact, ada hacker legendaris namanya Captain Crunch. Dia pakai peluit dari serial box buat ngebobol jaringan telepon. Serius. Cuman pakai peluit bisa nelpon ke luar negeri for free. Hacking zaman dulu tuh emang nyeleneh. 4. White hat. Hacker resmi, legal, dan gajian. Kalau tadi nyebelin dan nyeleneh, sekarang kita bahas hacker yang beneran pahlawan. White hat hacker itu hacker yang kerja legal. Mereka bantu perusahaan atau organisasi buat cari kelemahan sistem sebelum diserang orang jahat. Ibaratnya, kayak lo bayar maling buat ngetes seberapa aman rumah lo. Kalau dia berhasil masuk, lo bisa perbaiki celahnya. White hat biasanya kerja di cyber security team atau jadi freelancer bug bounty hunter. Google, Meta, Microsoft, mereka semua rela bayar ratusan juta buat yang bisa nemuin bug penting. Nggak cuma jago, tapi juga etis. White hat tuh ibarat Spider-Man versi digital. 5. Black hat. Hacker berbahaya tanpa ampun. Kalau white hat itu superhero, black hat itu super villainnya. Mereka nyolong data, nyebar ransomware, bobol rekening, curi akun, jual data di dark web. Pokoknya semua yang bisa bikin duit atau kekacauan. Mereka nggak peduli lo siapa. Mau lo perusahaan, toko kecil, atau user biasa. Kalau sistem lo lemah, bye. Black hat ini sering ada di berita, tapi jarang ketahuan identitasnya. Mereka mainnya licin, pakai enkripsi, proxy, dan teknik rumit biar nggak terlacak. Dan ya, banyak dari mereka jadi buruan internasional. 6. Grey hat, hacker netral. Tapi nekat grey hat tuh kayak orang baik, tapi caranya nyerempet ilegal. Mereka masuk ke sistem tanpa izin, tapi bukan buat jahat. Biasanya mereka masuk, terus ninggalin pesan. Hey, sistem kamu bocor. Perbaiki ya. Ibaratnya, kayak ada orang masuk ke rumah lo, duduk di sofa, terus ninggalin catatan. Pintu belakangmu nggak dikunci. Hati-hati ya. Masih serem sih, tapi niatnya baik. Grey hat sering bikin dilema hukum, karena mereka bantu, tapi juga langgar privasi. 7. Hacktivis. Hacktivis itu gabungan antara hacker dan aktivis. Mereka ngehack buat menyuarakan keadilan, protes, atau buka kebusukan pemerintah job korporasi. Target mereka biasanya institusi besar yang dianggap menindas. Organisasi kayak Anonymous sering dapat sorotan dunia karena aksi mereka. Mereka di-face situs pemerintah, nyebarin dokumen rahasia, atau ganggu sistem musuh politik. Mereka bukan cari duit, tapi cari keadilan, versi mereka sendiri. 8. Biohacker. Lo pikir ngehack cuma komputer? Salah besar. Biohacker itu ngehack tubuh sendiri. Ada yang tanam chip di tangan, ada yang coba modifikasi DNA, ada yang bikin suplemen sendiri buat jadi superhuman. Mereka ngelakuin eksperimen gila, kadang dari garasi rumah. Ada yang pasang magnet di ujung jari biar bisa ngerasain medan elektromagnetik. Ada juga yang bisa buka pintu cuma lewat chip di tangan. Ini dunia yang aneh, edgy, dan kayak film sci-fi. Tapi nyata. Dan makin berkembang. 9. Ethical hacker. Hacker pro bersertifikat. Ini kayak versi polis dari white hat.
Ethical hacker itu profesional resmi, bersertifikasi kayak CEH, Certified Ethical Hacker, OSCP, dan lain-lain. Mereka kerja buat perusahaan gede atau buka jasa penetration testing sendiri. Mereka bukan cuma ngerti teknik, tapi juga hukum dan etika cyber. Gaji? Bisa puluhan juta per bulan, bahkan ratusan juta kalau udah senior. Kerjaan? Cari celah sebelum penjahat nemu, dan bantu tutup sebelum dunia meledak. 10. Cyber teroris. Cyber teroris itu bukan main-main. Mereka ngehack bukan cuma buat duit, tapi buat bikin panik, takut, bahkan korban nyata. Target mereka, rumah sakit, sistem penerbangan, pembangkit listrik, bahkan militer. Bayangin kalau lampu seluruh kota mati karena satu serangan digital. Atau rumah sakit nggak bisa ngakses data pasien. Itu nyata, dan itu udah pernah kejadian. Cyber teroris itu hacker level dewa, jahat, niat, dan siap bikin kaos. 11. State-sponsored hacker. Hacker yang disewa negara. State-sponsored hacker itu hacker elit yang dibayar negara. Mereka kerja buat nyusup ke negara lain, curi data, sabotase sistem, bahkan campur tangan politik. Contoh, Lazarus Group dari Korea Utara, APT-29 dari Rusia, dan ya, bahkan NSA dari Amerika juga punya tim hacker sendiri. Mereka punya teknologi paling canggih, akses ke intelijen, dan dukungan dari pemerintah. Ini bukan sekadar hacker, ini agen rahasia digital. Dunia hacker itu kayak hutan digital. Penuh jebakan, penuh misteri, dan penuh makhluk unik. Dari bocah iseng sampai agen rahasia. Dari cheat Mobile Legends sampai perang cyber dunia. Satu hal yang pasti, lo nggak bisa anggap remeh dunia digital.